1 dari 10 smartphone di dunia dulu adalah buatannya. Namun dalam sekejap, raksasa bernilai 37 miliar dolar ini lenyap tanpa sisa. Ini adalah kisah tentang bagaimana High-Tech Computer Corporation, atau yang lebih kita kenal sebagai HTC, melakukan bunuh diri korporat paling tragis dalam sejarah teknologi modern. Mari kita kembali ke tahun 2011. Di era ini, jika Anda menginginkan ponsel Android terbaik, tercanggih, dan paling prestisius, Anda tidak membeli Samsung. Anda membeli HTC. Di Amerika Serikat, HTC adalah raja yang tak terbantahkan, menguasai lebih dari seperempat pangsa pasar ponsel pintar, bahkan melampaui Apple di beberapa kuartal. Mereka adalah definisi dari inovasi. Ketika memegang ponsel HTC, Anda merasakan dinginnya material aluminium premium, transisi layar yang sangat mulus, dan widget cuaca ikonik yang menyapu layar dengan animasi realistis. Perusahaan asal Taiwan ini bukan sekadar pembuat ponsel, mereka adalah arsitek masa depan yang berhasil mendikte kemana arah industri seluler bergerak. Didirikan pada tahun 1997 oleh Cher Wang dan Peter Chou, HTC awalnya tidak memiliki nama di benak konsumen. Mereka adalah pahlawan di balik layar, sebuah original design manufacturer atau ODM. Tugas mereka adalah merancang dan merakit komputer genggam pada untuk merek-merek besar seperti Hewlett-Packard, Palm, dan Compaq. Dari laboratorium sunyi di Taipei, mereka belajar bagaimana memampatkan teknologi mutakhir ke dalam genggaman tangan manusia. Keahlian luar biasa ini membuat Google melirik mereka ketika raksasa pencari web tersebut memutuskan untuk menantang dominasi iPhone milik Steve Jobs. Google memiliki sistem operasi revolusioner bernama Android, tetapi mereka membutuhkan tangan dingin yang bisa mewujudkannya dalam bentuk fisik. HTC melangkah maju. Pada tahun 2008, mereka merilis HTC Dream, atau yang dikenal sebagai T-Mobile G1. Ponsel aneh dengan layar geser, keyboard fisik, dan sebuah trackball kecil di bagian bawahnya. Itu adalah ponsel Android pertama di dunia. Dunia menyambutnya dengan rasa penasaran, dan HTC menyadari bahwa mereka tidak boleh lagi bersembunyi di balik bayang-bayang merek lain. Mereka memutuskan untuk mengibarkan bendera mereka sendiri. Langkah pertama mereka adalah menciptakan HTC Sense, sebuah antarmuka perangkat lunak yang dibangun di atas sistem operasi Android yang saat itu masih terlihat sangat kaku dan mentah. HTC Sense mengubah Android menjadi karya seni yang ramah pengguna. Keberhasilan ini disusul oleh deretan ponsel legendaris seperti HTC Hero, HTC Legend, dan puncaknya, HTC Evo 4G, ponsel pintar berteknologi 4G pertama di dunia yang membuat jaringan seluler terasa secepat kilat. HTC berada di puncak dunia. Nilai pasar mereka meroket hingga mencapai angka fantastis, 37 miliar dolar atau setara dengan lebih dari 550 triliun rupiah. Tapi disinilah semuanya mulai berantakan. Kesuksesan luar biasa HTC langsung menaruh target besar di punggung mereka. Steve Jobs, yang murka karena menganggap Android sebagai produk curian yang meniru iPhone, menyatakan perang suci terhadap HTC. Apple melayangkan gugatan paten secara masif di pengadilan Amerika Serikat. Ini bukan sekadar persidangan biasa, ini adalah taktik perang gesekan untuk mencekik jalur pasokan HTC. Bea Cukai Amerika Serikat mulai menahan pengiriman ponsel HTC di perbatasan untuk pemeriksaan pelanggaran paten. Bagi sebuah perusahaan teknologi, penundaan pasokan selama beberapa minggu saja di musim liburan adalah vonis mati secara komersial. Rak-rak toko yang seharusnya diisi oleh ponsel HTC baru terpaksa kosong, dan para operator seluler mulai kehilangan kepercayaan kepada mereka. Di saat yang sama, ancaman yang jauh lebih mematikan muncul dari Korea Selatan. Samsung, yang awalnya tertinggal, meluncurkan lini Galaxy S mereka dengan kekuatan penuh. Berbeda dengan HTC yang harus membeli komponen dari pihak ketiga, Samsung adalah sebuah konglomerat vertikal yang memproduksi layarnya sendiri, chip prosesornya sendiri, memori penyimpanan sendiri, hingga baterainya sendiri. Ketika teknologi layar AMOLED yang indah mulai digandrungi, Samsung memonopoli pasokan layar tersebut untuk ponsel mereka sendiri. HTC, yang sangat bergantung pada pasokan layar dari Samsung, tiba-tiba dikabarkan mengalami pemangkasan jatah pasokan secara sepihak. Mau tidak mau, HTC harus menurunkan spesifikasi ponsel flagship mereka menggunakan layar Super LCD yang lebih murah demi menjaga jalur produksi tetap berjalan. Ini adalah pukulan telak bagi reputasi premium yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Namun, musuh terbesar HTC sebenarnya bukan Apple atau Samsung. Musuh terbesar mereka adalah keputusan internal mereka yang sangat kacau. Alih-alih fokus menyempurnakan satu atau dua produk unggulan seperti yang dilakukan Apple dengan iPhone, HTC panik dan memilih strategi yang merusak diri sendiri. Mereka mulai membanjiri pasar dengan puluhan model ponsel yang membingungkan. Dalam 1 tahun saja, mereka merilis HTC Desire, Desire S, Desire HD, Desire Z, Incredible, Sensation, Wildfire, Aria, dan masih banyak lagi. Konsumen bingung membedakan mana ponsel kelas atas dan mana ponsel kelas menengah. Lebih buruk lagi,
Karena terlalu banyak model yang harus diurus, divisi perangkat lunak HTC keteteran untuk memberikan pembaruan sistem operasi. Ponsel yang dibeli konsumen dengan harga mahal seringkali tidak pernah mendapatkan update lagi hanya beberapa bulan setelah peluncuran. Pengguna merasa dikhianati dan mulai beralih ke Samsung yang menawarkan konsistensi yang lebih jelas. Untuk melawan kampanye pemasaran Samsung yang bernilai miliaran dolar, HTC memutuskan untuk melakukan pertaruhan besar di bidang marketing. Mereka membayar aktor Hollywood papan atas, Robert Downey Jr., sebesar $12 juta hanya untuk menjadi bintang iklan mereka. Hasilnya, sebuah bencana komunikasi terbesar dalam sejarah teknologi. Iklan tersebut menampilkan rangkaian adegan absurd di mana mereka memplesetkan singkatan HTC menjadi kata-kata aneh seperti Humong Austin Foil Catamaran atau Hoti Catapult tanpa pernah menjelaskan apa keunggulan ponsel mereka yang sebenarnya. Kampanye iklan abstrak ini membakar ratusan juta dolar uang kas perusahaan tanpa menghasilkan peningkatan penjualan sama sekali. Di saat kompetitor sibuk memamerkan fitur kamera malam atau ketahanan air, HTC justru sibuk membuat lelucon surrealis yang membingungkan calon pembeli. Pada tahun 2013, dalam upaya terakhir yang sangat putus asa untuk merebut kembali mahkota mereka, HTC merilis HTC One M7. Ponsel ini adalah mahakarya desain industri yang sesungguhnya. Tubuh aluminium unibody yang sangat presisi, speaker stereo ganda di bagian depan yang menggelegar bernama Boom Sound, dan kamera inovatif berteknologi ultra pixel. Para kritikus teknologi memujinya sebagai ponsel Android tercantik yang pernah dibuat. Namun, masalah manufaktur yang sangat parah menghancurkan momentum emas ini. Karena desain unibody aluminium yang terlalu rumit, pabrik-pabrik HTC kesulitan memenuhi target produksi. Ribuan konsumen yang sudah memesan harus menunggu berbulan-bulan. Lebih parah lagi, sensor kamera ultrapixel generasi pertama mereka mengalami cacat produksi masif yang dikenal sebagai purple tint issue, di mana hasil foto dalam kondisi minim cahaya akan tertutup oleh filter warna ungu yang sangat pekat. Kepercayaan konsumen hancur seketika. Penerusnya, HTC One M8, memang sempat memperbaiki keadaan, tetapi kehancuran total akhirnya datang pada tahun 2015 melalui peluncuran HTC One M9. Ponsel flagship ini menggunakan prosesor Snapdragon 810 dari Qualcomm yang terkenal memiliki cacat desain berupa panas berlebih atau overheating. Ponsel HTC One M9 akan terasa sangat panas seperti setrikaan saat digunakan untuk bermain game atau bahkan sekadar mengisi daya, yang berujung pada penurunan performa secara drastis untuk mencegah ponsel tersebut meleleh dari dalam. Kabar tentang kegagalan fatal ini menyebar dengan sangat cepat di internet, mematikan sisa-sisa minat konsumen terhadap merek HTC. Sahamnya terjun bebas. Pabrik-pabrik megah ditutup. Karyawan dirumahkan secara massal. Nama HTC terhapus dari etalase toko. Raja Android resmi mati. Pada tahun 2018, Google akhirnya membeli divisi riset dan pengembangan smartphone HTC senilai $1,1 miliar hanya untuk menyelamatkan tim insinyur berbakat yang tersisa demi mengembangkan proyek Google Pixel mereka sendiri. HTC, raksasa yang dulunya bernilai 550 triliun rupiah, kini tereduksi menjadi perusahaan kecil yang mencoba bertahan hidup di ceruk pasar kacamata realitas virtual reality yang sangat sempit. Mereka adalah pionir yang membuka jalan bagi revolusi Android, namun pada akhirnya harus hancur karena kesombongan, kekacauan strategi, dan ketidakmampuan membaca arah angin persaingan. Jika kamu terkejut dengan kejatuhan HTC yang sangat tragis ini, kamu wajib menonton video kami tentang bagaimana jatuhnya imperium industri game legendaris Atari akibat satu kesalahan fatal meluncurkan game terburuk di dunia yang hampir memusnahkan seluruh industri video game selamanya.